Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Pada saat ini, cahaya tajam menyambar mata Xiuyan dan dia melulurkan tangannya. Cahaya merah mengembun di tangannya dari kabut darah, memperlihatkan kristal darah seukuran telapak tangan. Xiuyan sangat gembira. Dibandingkan dengan kristal darah seukuran ibu jari yang telah dia kumpulkan sebelumnya, yang satu ini cukup untuk menahan lebih dari 100 kristal darah lainnya. Energi sumber abadi yang melimpah di dalamnya memenuhi Xiuyan dengan kegembiraan yang luar biasa. Ini cukup bagus. Xiuyan tersenyum tipis. Di belakang, ketiga monster darah bintang 9 itu benar-benar tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Jenderal Dewa Darah Jahat telah dikalahkan begitu saja. Suemu berkata dengan linglung, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jenderal Dewa Darah Jahat yang baru saja bertarung sengit telah dikalahkan begitu tiba-tiba, dan bahkan jiwanya telah sepenuhnya dimusnahkan. Saat itu, mereka bertiga menatap Xiuyan seolah-olah sedang melihat malaikat maut. Oh, tidak. Jenderal Dewa Darah Jahat telah dikalahkan. Bahkan salah satu dari 7 Jenderal Dewa Agung, Jenderal Dewa Darah Jahat telah dikalahkan. Kita pasti akan celaka. Suizhen dan Suiling juga tercengang. Saat ini tampaknya mustahil bagi mereka untuk lolos tanpa terluka. Saat Xiuyan perlahan mendekat, tatapannya tertuju pada alis ketiga monster darah bintang 9 itu. Melihat ini, ketiga monster darah bintang 9 itu merasakan bahwa hawa dingin menjalar di punggung mereka. Xiuyan memandang mereka seolah-olah mereka sedang melihat sebuah benda kristal darah di dalam tubuh mereka. Xiuyan telah menganggap mereka sebagai benda mati. Tuanku, ampuni kami, biarkan kami bertiga pergi dan serahkan Dewa Darah Bintang 8 lainnya kepada Anda. Suemu segera kehilangan kesabarannya dan berlutut di hadapan Xiuyan, memohon belas kasihan. Mengampuni kalian, sudah terlambat untuk itu sekarang. Lagi pula Anda bukan berasal dari benua Dodi. Di kehidupan selanjutnya semoga Anda terlahir kembali di tempat yang salah. Kata Xiuyan dingin. Dia tidak merasa kasihan pada monster darah ini. Karena dia telah menyaksikan pertempuran itu, pertempuran yang membawa malapetaka ke benua Dodi. Karena Dewa Darah, karena mereka benua Dodi dipenuhi mayat dan sungai darah. Monster darah ini mungkin adalah makhluk peringkat terendah di alam Dewa Darah. Saat membunuh mereka, Xiuyan berpikir dalam hati, darah dan air mata yang Anda bawa ke benua Dodi akan mulai Anda bayar. Xiuyan mengayunkan penguasa kuno api surgawi di tangannya, menebas ke bawah. Dalam sekejap, kepala 3 monster darah bintang 9 langsung terputus. Tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. Xiuyan meluruskan tangan dan mendapatkan 3 kristal darah lagi. 3 monster darah bintang 9 ini lebih kecil daripada kristal darah dari Jenderal Dewa Darah Jahat sebelumnya. Tidak buruk. Xiuyan menghela nafas pelan. Saat ini dia sudah memiliki ratusan kristal darah di tangannya, ditambah yang dari Jenderal Dewa Darah Jahat dan 3 monster darah bintang 9 ini yang merupakan panen yang cukup besar. Setelah menyingkirkan mereka, masih ada puluhan ribu monster darah bintang 8 di depan Xiuyan. Tetapi tentu saja, monster darah ini bukan lagi ancaman. Pada saat yang sama, di suatu tempat di lautan, dalam kegelapan, sepasang mata merah tiba-tiba terbuka. Kakak ketujuh sebenarnya sudah mati. Siapa si bodoh buta itu? Aura yang terpancar dari sosok ini bahkan lebih kuat daripada aura Jenderal Dewa Darah Jahat. Di dasar laut yang dalam dan dingin, dalam kegelapan, 2 sosok muncul kembali. Satu duduk dan satu berdiri. Aura mereka juga sangat kuat. Saudara ke-6, Anda pasti juga merasakannya. Saudara ke-7 telah dibunuh. Haruskah kita pergi dan melihatnya?
pria yang berdiri berbicara dan sosok yang duduk merenung sejenak. Aura niat membunuh yang kuat masih terpancar dari wajahnya yang kabur. Saudara ketujuh juga salah satu dari 7 jenderal agung. Jika dia dibunuh secara misterius, itu akan merusak prestise alam Dewa Darat jika berita itu tersebar. Sosok yang duduk berbicara perlahan dan pria yang berdiri mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi dan lihat siapa yang berani membunuh salah satu jenderal Dewa Darah. Selain klan naga, kekuatan apa lagi di dasar laut yang berani melakukan ini? Sosok yang duduk berkata dengan suara rendah. Kali ini benar-benar bisa jadi ulah klan naga. Kakak ketujuh, dari semua orang yang bisa diprovokasi, dia malah memprovokasi orang-orang gila dari klan naga itu. Bahkan kaisar kita pun harus waspada terhadap mereka. Jika memang klan naga yang membunuhnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pria yang berdiri itu berkata tanpa daya dan pria yang duduk mengangguk. Bagaimanapun, kita tetap harus menyelidiki penyebab kematian kakak ketujuh agar dapat memberikan penjelasan kepada Yang Mulia. Sosok yang duduk itu berbicara lagi, dan setelah berbicara, kedua sosok itu berdiri, dikelilingi oleh energi darah yang berputar-putar, lalu berubah menjadi 2 garis pelangi darah yang menghilang ke dasar laut yang gelap. Di pihak Xiaoyan, kelompok yang telah pulih dari luka-luka mereka sangat bersemangat. Semua orang mencoba metode bertarung mereka sendiri, benar-benar menikmati diri mereka sendiri, dan mengumpulkan banyak kristal darah. Wajah mereka rileks tanpa tekanan apapun. Xiaoyan di sisi lain tidak ikut serta. Ini adalah kesempatan sempurna bagi semua orang untuk membiasakan diri dengan jenis pertempuran ini. Xiaoyan berencana membiarkan mereka menangani puluhan ribu monster darah bintang 8, hampir lupa tentang makhluk ini. Sambil menyaksikan pembantaian kelompok itu dengan bosan, Xiaoyan tiba-tiba teringat naga berwarna darah yang dia tangkap saat mengejar raja pemakan jiwa. Naga itu sempat tinggal di pagoda roh kekosongan Shinchan. Xiaoyan membawanya karena dia merasa tertarik. Sambil berpikir, Xiaoyan memindahkan naga merah itu keluar dari menara roh Void Shinchan. Luka-luka naga itu tampak telah sembuh secara signifikan dan tampak agak lebih berenergi. Naga merah ini tidak besar dibandingkan dengan Longyi, yang saat ini sedang bertarung ukurannya jauh lebih kecil. Longyi telah tumbuh jauh lebih besar setelah menembus ke 8 bintang, dan naga merah ini hanya setengah ukurannya. Bisakah Anda mengerti saya? Tanya Xiaoyan ragu-ragu, menatap naga merah yang kebingungan itu. Dia tidak terlalu berharap, karena naga merah itu memang agak mirip dengan monster darah itu. Melihat naga merah darah yang masih kusam itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia mengira itu adalah binatang spiritual, tetapi sepertinya dia salah menilai. Itu mungkin hanya makhluk yang mirip dengan monster darah. Mungkin juga dari alam Dewa Darah. Xiaoyan tidak membunuhnya. Entah mengapa dia tidak merasakan aura monster darah dari naga merah darah itu. Sebaliknya, dia merasakan sesuatu yang berbeda tentangnya. Dan justru karena perbedaan inilah dia menyimpannya. Tepat ketika Xiaoyan berbalik untuk pergi, sebuah tangan kecil tiba-tiba menarik pakaiannya. Xiaoyan terkejut dan berbalik. Tiba-tiba, naga merah darah itu telah lenyap, digantikan oleh seorang gadis kecil yang tampak baru berusia 5 atau 6 tahun, menatapnya dengan mata agak kosong. Ini... Sekarang giliran Xiaoyan yang terkejut. Melihat gadis kecil di hadapannya, ekspresi Xiaoyan adalah campur emosi yang kompleks. Mungkinkah tebakan saya benar? Ini benar-benar binatang spiritual. Xiaoyan terkejut. Jika itu adalah makhluk roh, ia sudah bisa berubah menjadi wujud manusia. Jadi berbicara seharusnya tidak sulit. Namun gadis kecil dalam wujud manusia yang terbentuk dari naga merah darah tampaknya tidak bisa berbicara, berpegang erat pada pakaian Xiaoyan. Bisakah Anda bicara? Xiaoyan bertanya lagi, tetapi gadis kecil itu masih menatapnya dengan tatapan kosong.
Di bawah tatapan Suen, gadis kecil itu sedikit membuka mulutnya, dan setelah beberapa saat ia berhasil mengucapkan beberapa suara yang tidak jelas. Suen mendekat, berusaha keras untuk memahami apa yang dikatakan gadis kecil itu. Setelah beberapa saat ia samar-samar mengerti dua kata. Naga, klan naga. Gadis kecil itu terus mengulangi dua kata ini, tampaknya tidak dapat mengucapkan apapun lagi. Suen menggaruk kepalanya, menatap gadis kecil itu dan mengingat wujud aslinya sebagai naga merah darah. Xiaoyan langsung terkejut. Mungkinkah Anda seekor naga? Suen bertanya dan heran. Gadis kecil itu menatapnya dengan tatapan kosong sebelum perlahan mengangguk. Baiklah, sekarang kita berada di bawah air. Anda bisa pergi mencari klan naga Anda, kata Xiaoyan. Gadis kecil itu terus menatapnya, lalu mengulurkan tangannya. Sisik naga berwarna-warni muncul di telapak tangannya. Melihat sisik itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat familiar, perasaan yang sangat akrab baginya. Sisik naga ini, mungkinkah itu Ziyan? Seru Xiaoyan, mengambil sisik itu dari tangan gadis kecil itu dan dengan hati-hati merabanya. Kemudian cahaya tajam menyambar matanya. Meskipun dia tidak yakin apakah itu Ziyan, auranya sangat mirip. Ide berani Xiaoyan mungkin benar. Ziyan mungkin juga datang. Naga, klan naga. Gadis kecil itu berbicara lagi. Suaranya masih mengucapkan kata-kata. Klan naga. Tangan kecilnya mencengkram erat pakaian Xiaoyan. Sepertinya kita pasti harus pergi ke klan naga. Jangan khawatir, saya akan mengantar Anda kembali. Hanya untuk sisi ini, kita harus pergi melihatnya. Suen tersenyum pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan, dan tangan kecilnya yang menarik-narik pakaian Xiaoyan mengendur. Jelas sekali bahwa gadis kecil itu sangat ketakutan, dan sepertinya dia telah disiksa cukup parah oleh Raja Pemakan Jiwa. Di seberang lautan emas berdiri sebuah bangunan warna-warni dengan dua karakter emas besar dan megah, tertulis di aula utama. Istana Naga. Sebuah sosok ungu duduk bersila di Istana Naga. Pada saat ini, mata sosok yang tertutup itu tiba-tiba terbuka dan cahaya ungu menyembur keluar darinya dalam sekejap. Ini urat leluhur. Sosok itu berbicara perlahan. Apakah Anda juga merasakannya? Arahnya seharusnya menuju ke arah manusia ikan. Jaraknya masih cukup jauh dari Istana Naga. Waktu sangat penting. Kemunculan urat leluhur sangat krusial. Saya perintahkan seseorang untuk segera pergi ke sana dan melindunginya. Sebuah sosok muncul di belakang sosok ungu itu. Matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Setelah berbicara, dia menghilang ke dalam Istana Naga. Seketika raungan naga bergema di seluruh Istana Naga dan beberapa sosok terbang keluar. Kekuatan mereka memancarkan daya yang luar biasa. Tanpa ragu mereka berubah menjadi naga raksasa dan bergegas ke laut, menuju dengan cepat ke arah manusia ikan. Xiaoyan duduk bersila dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia memperhatikan yang lain dengan tenang, membersihkan monster darah yang bukan berasal dari benua Dodi. Gadis kecil itu yang berubah dari naga merah darah berdiri patuh di samping Xiaoyan, tidak pernah meninggalkannya. Xiaoyan merasa agak tak berdaya. Karena bosan, Xiaoyan mengambil kesempatan untuk mengeluarkan kristal darah yang telah dikumpulkannya dan memegangnya di tangannya. Melihat kristal darah ini, Xiaoyan tampak agak bersemangat. Lagi pula benda ini jauh lebih cepat daripada menyerap energi sumber abadi dari air laut. Mari coba menyerapnya. Mungkin kristal darah ini adalah metode yang diperoleh monster darah ini dengan memadatkan energi sumber abadi setelah hidup di dasar laut untuk waktu yang lama. Dan mereka mengubah energi sumber abadi itu menjadi kekuatan mereka sendiri. Harus diakui, pemahaman dan kemampuan beradaptasi seperti itu benar-benar menakutkan. Mata Xiaoyan menjadi gelap. Jika memang benar seperti yang dia duga dan monster darah ini semuanya adalah sisa-sisa alam dewa darah, maka sungguh luar biasa bahwa monster darah ini telah berkembang ke tingkat yang begitu menakutkan.
Suyin juga sangat penasaran mengapa monster darah ini tidak mundur bersama alam Dewa Darah saat itu. Mungkinkah monster darah ini diciptakan oleh Dewa Darah setelah tiba di benua Dodi? Monster darah ini bukanlah makhluk spiritual. Mereka seperti boneka, hanya saja lebih kuat dari boneka. Mencapai level tertentu, mereka bahkan memiliki pikiran dan kecerdasan sendiri. Suyin merenung, matanya menyipit. Setelah berpikir lama, itu masih hanya spekulasi. Apakah jawabannya benar atau tidak? Suyin tidak tahu. Namun dia akan mengetahui jawabannya cepat atau lambat. Operasi berskala besar seperti itu berarti mereka memiliki seorang pemimpin. Selama dia menangkap pemimpin itu, jawabannya akan menjadi jelas. Saya akan berhenti memikirkannya. Mari kita coba kristal darah ini dulu. Suyin menggelengkan kepalanya, pandangannya beralih kembali ke kristal darah di tangannya. Kemudian dia menutup matanya. Ratusan kristal darah di telapak tangan Suyin bersama dengan kristal darah dari 3 monster darah bintang 9 dan Dewa Darah Jahat. Semuanya melayang di dada Suyin. Suyin mengulurkan tangannya dan api surgawi menyembur dari telapak tangannya, menyelimuti semua kristal darah. Suhu api langsung melonjak dan semua kristal darah dimurnikan dalam sekejap. Warna merah tua menghilang, meninggalkan awan energi putih susu. Suyin pelan membuka matanya, melihat energi ini dan merasa senang. Memang, energi asal abadi yang begitu murni. Seru Suyin kagum, lalu membuka mulutnya dan perlahan menghirup energi asal abadi. Dengan setiap tarikan nafas, aura Suyin kembali naik, tetapi hanya dalam sekejap. Energi asal abadi yang murni sepenuhnya diserap olehnya. Sayangnya, masih terlalu sedikit. Jika cukup, mungkin saya benar-benar bisa menembus puncak 9 bintang. Suyin menghela nafas. Dia telah mengumpulkan begitu banyak kristal darah begitu lama. Bersama dengan 3 monster darah 9 bintang dan 1 jenderal Dewa Darah Jahat. Dan dia telah menyerap semuanya dalam sekali teguk. Jika dia benar-benar ingin menembus puncak 9 bintang, dia membutuhkan setidaknya puluhan ribu kristal darah. Di bawah siksaan tanpa henti dari Suyin dan kelompoknya, puluhan ribu monster darah bintang 8 secara bertahap dimusnahkan. Setelah beberapa saat, Xiaozan menghancurkan monster darah bintang 8 terakhir menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan, lalu berbalik dan menyeringnya pada Suyin. Selesai, kemajuan yang luar biasa. Suyin melihat monster darah yang tadinya berkerumun rapat, sekarang tak satu pun tersisa. Mayat mereka semua tenggelam ke dasar laut, sementara beberapa terkoyak-koyak oleh arus bawah. Air laut dipenuhi bau darah, kemudian kelompok itu berkumpul di depan Suyin. Masing-masing memegang ratusan kristal darah. Namun kristal spiritual dari monster darah bintang 8 terlalu kecil. 100 diantaranya kurang dari 1 dari jenderal Dewa Darah Jahat. Tuan Muda Xiao, ini semua yang kami kumpulkan. Xiaozan merutkan bibir. Mengumpulkan ratusan kristal darah setelah membunuh ribuan monster darah jelas merupakan kekecewaan. Iya, tidak apa-apa. Monster darah bintang 8 ini memang tidak memiliki banyak kristal darah sejak awal. Jadi ini sudah cukup bagus. Suyin berkata sambil tersenyum kepada semua orang. Kemudian semua orang menyerahkan semua kristal darah kepada Suyin. Kristal darah ini tidak berguna bagi mereka sekarang karena mengandung ki asal abadi yang masih berada di level bintang 8 dan tidak dapat mereka gunakan. Setelah mengumpulkan kristal darah dari Xiaozan, Feng Bo, Ziying, King Mu'er, Nan Erming, dan Longyi, Suyin memiliki sekitar 2000 kristal darah bintang 8 di tangannya. Dia melihatnya dan mengangguk dengan sedikit rasa puas. Dia tidak berencana untuk menyerapnya sekarang, tetapi malah menyimpannya untuk mengumpulkan lebih banyak lagi. Nanti ketika dia bertujuan mencapai puncak level bintang 9. Ayo pergi, semua monster darah di sini telah ditangani. Mari kita kembali ke klan Duyung dulu. Suyin memindai sekitarnya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Hanya merasa lega setelah memastikan bahwa tidak ada satupun monster darah yang tersisa.
Tuan Muda Sio, kita masih harus melewati arus gelap dalam perjalanan kembali. Mendengar tentang perjalanan kembali, semua orang menjadi tegang. Sebagai makhluk level bintang 8, mereka tidak berdaya melawan arus gelap. Melewati arus itu lagi pasti akan mengakibatkan cedera. Suen mengerutkan kening. Dia bukan masalah karena tubuh dosiannya membuatnya lebih kuat daripada Dodi. Dan dia bisa menahan arus untuk waktu yang singkat. Namun, bahkan yang terkuat di antara mereka, Nan Erming, dengan kekuatan bintang 8 tingkat menengahnya tidak bisa menahan arus. Ini benar-benar merepotkan, tapi kurasa seharusnya tidak seperti ini. Kalau tidak, bagaimana monster darah bintang 8 ini bisa menyeberangi arus untuk menyerang Putri Duyung? Pasti ada jalan pintas di sini. Suyen merenung sejenak. Meskipun monster darah itu memiliki kulit halus dan telah mengembangkan lendir unik makhluk laut untuk perlindungan, arus tidak bisa diblokir hanya dengan lendir saja. Saat Suyen sedang berpikir, dia tiba-tiba merasakan pakaiannya ditarik lagi. Melihat ke bawah, dia melihat garis kecil itu menunjuk ke sebuah titik gelap di ngare bawah laut. Suyen mengikuti pandangannya dan menyelidiki dengan kekuatan jiwanya. Benar saja, memang ada celah di sini. Mata Suyen berkilat. Saat ini Yang Len tidak melihat dasar laut. Sebaliknya keenamnya menatap tajam garis kecil di samping Suyen. Ekspresi mereka sangat menarik. Ayo pergi, kita seharusnya bisa keluar dengan selamat melalui celah di arus bawah itu. Suyen tidak menyadari bahwa mata semua orang tertuju pada garis kecil itu dan melambaikan tangannya. Pembohong kecil, siapa garis kecil ini? Kim Mu'er mendengus dingin, menatap garis kecil yang entah kenapa muncul dan berkata dengan nada mengejek. Setelah mendengar suara Kim Mu'er, Suyen menyadari bahwa dia lupa memberitahu semua orang tentang garis kecil itu. Saya lupa. Saya menemukan naga ini saat mengejar Raja Pemakan Jiwa. Awalnya saya pikir itu hewan peliharaan roh dan saya bawa pulang. Ia baru saja berusaha menjadi wujud manusia. Seharusnya dia naga kan? Suyen terbatuk beberapa kali, menggaruk kepalanya dan pelan menjelaskan kepada semua orang. Naga? Semua orang berseru hampir serempak, sangat terkejut dengan tatapan sosok garis kecil itu. Saat semua orang menatap garis kecil itu, dia masih berpegang pada pakaian Suyen. Matanya pelan mengamati kerumunan sebelum tiba-tiba berhenti pada Long Yi. Long Yi juga memperhatikan garis kecil itu menatapnya. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama. Gadis kecil itu membuka mulutnya tetapi tidak berbicara, seolah menyadari bahwa dia tidak bisa berbicara, lalu menutup mulutnya lagi. Long Yi mengerutkan kening. Dia sepertinya merasakan sesuatu yang aneh tentang garis kecil itu. Ya, kita juga perlu pergi ke klan naga nanti. Jika garis kecil ini benar-benar dari klan naga, mungkin perjalanan kita akan lebih mudah. Setidaknya klan naga tidak akan menjadi musuh kita. Suyen tersenyum. Kemunculan garis kecil ini telah memberinya kegembiraan yang tak terduga. Jika dia memang dari klan naga, segalanya tentu akan lebih mudah. Perjalanan mereka ke klan naga adalah untuk mendapatkan 2 buah nirvana 9 putaran. Satu untuk Raja Duyung dan yang lainnya untuk menghidupkan kembali Guiyin. Bahkan bagi klan naga, buah nirvana 9 putaran ini sangat berharga. Dan mendapatkan 2 sekaligus bukanlah hal yang mudah. Namun terlepas dari kesulitannya, Suyen bertekad untuk mencoba. Lagi pula dia telah berjanji kepada Kaisar Manusia dan Guiyin memang memainkan peran penting dalam pertempuran besar. Jika Guiyin tidak mengkhianati mereka, mereka mungkin tidak akan berada di tempat mereka sekarang. Suyen sangat menyadari hal ini, jadi dia bertekad untuk membantu Guiyin bangkit dan membangun kembali tubuh fisiknya. Setelah mengetahui sumbernya, semua orang mengangguk setuju. Ini memang kabar baik. Adik kecil itu sangat imut. Ayo biarkan saya memegang tangan Anda. Kim Mu'er berlari ke sisi Suyen, berjongkok, menepuk kepala garis kecil itu. Matanya menyipit seperti bulan sabit karena tertawa, lalu memegang tangan garis kecil itu. Mu'er, dia mungkin mengalami beberapa hal yang tidak biasa. Sebaiknya Anda... Suyen belum selesai berbicara ketika garis kecil itu berhenti, melirik Kim Mu'er lalu melepaskan pakaian Suyen,
membiarkan Kim Muor memegang tangannya. Sioyan terdiam. Tuan muda Sio, Anda pikir dia hanya mengenali Anda? Anda sangat narsis. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Sioyan tersenyum kecut. Dia tidak menyangka gadis kecil itu akan mengkhianatinya semudah itu. Sioyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbalik. Ayo pergi, waktu hampir habis. Sioyan melambaikan tangannya dan kelompok itu berhenti mengobrol dan berenang ke hilir. Benar saja, tidak jauh dari sana ada celah dengan arus yang lebih tenang. Terdapat arus bawah di sini, tetapi terhalang oleh terumbu karang tinggi di ngarai, membentuk celah. Arus bawah di sini jauh lebih tenang dan kelompok itu dapat melewatinya dengan aman. Di bawah kepemimpinan Sioyan kali ini menyeberangi arus bawah tidak seburuk sebelumnya. Tidak ada yang terluka dan mereka semua berhasil menyeberangi arus bawah dengan lancar. Setelah menyeberangi arus bawah, mereka berenang menuju Klan Duyung. Di wilayah manusia ikan, Qianning masih berdiri di tempat mereka pergi. Pemandangannya tertuju ke arah Sioyan pergi. Apakah mereka belum kembali? Tanya Qianning kepada seorang penjaga merfolk yang baru saja berpatroli. Penjaga itu mengepalkan tangannya memberi hormat, lalu menghela nafas dan perlahan menggelengkan kepalanya. Putri, meskipun mereka kuat, jumlah monster darah itu tidak diketahui dan ada satu monster yang sangat kuat yang menjaga daerah ini. Saya khawatir mereka ceroboh. Seorang pria tua berambut abu-abu menghela nafas. Pakaian bangsawan yang dikenakannya jelas menunjukkan bahwa dia adalah salah satu tetua klan. Jangan bicara omong kosong. Tuan muda diutus oleh imam besar. Mereka pasti akan kembali. Alis Qianning sedikit mengerut, secercah keraguan di matanya. Meskipun dia tidak ingin menerima kata-kata tetua itu, kata-kata itu memang mengandung kebenaran. Kepergian Sioyan yang gegabah tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Putri, sebaiknya Anda kembali dan beristirahat. Saya akan tinggal di sini dan menjaga daerah ini. Tetua itu berkata dengan cemas, melihat ekspresi cemas Qianning. Qianning menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tetua Sisi. Saya harus menunggu di sini sampai Tuan Muda kembali. Jika dia tidak kembali, saya akan mencarinya. Qianning berkata dengan sungguh-sungguh, nadanya tanpa sedikit pun nada bercanda. Jika Sioyan benar-benar tidak kembali, Qianning akan benar-benar pergi mencarinya, meskipun mengetahui bahaya yang sangat besar. Sioyan telah mempertaruhkan nyawanya untuknya, dan dia tidak berterima kasih atas kebaikannya. Bukan hanya Qianning yang menunggu, tetapi sekelompok besar manusia Duyung juga telah berkumpul di sana. Semuanya menunggu. Berita tentang pertempuran Sioyan dan kelompoknya untuk manusia Duyung telah menyebar, dan prajurit manusia Duyung yang tak terhitung jumlahnya dengan penuh harap menantikan kepulangan mereka. Kemunculan mereka secara langsung telah mengalahkan 20.000 monster darah bintang 8 dan membunuh 10.000 kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu secara langsung, telah menyelamatkan seluruh manusia Duyung dan memberi mereka harapan. Jika Sioyan dan kelompoknya tidak muncul, pasukan mereka yang sudah dipenuhi tentara yang terluka akan sangat melemah, dan Raja Duyung akan terluka parah. Bahkan jika mereka dapat memukul mundur mereka untuk sementara waktu, itu akan menelan biaya yang cukup besar. Namun kemunculan Sioyan secara langsung membalikkan pertempuran, mengalahkan mereka dan mencegah bencana bagi Duyung. Sayang sekali, jika ini terjadi sebelum bencana, Duyung kita pasti memiliki banyak tokoh kuat. Bagaimana mungkin kita terpaksa berada dalam keadaan sulit seperti ini hanya karena beberapa monster darah? Tetua Sizi menghela nafas. Tatapan nostalgia terpancar di matanya. Saat itu dia masih kecil, menyaksikan kekuatan Duyung secara langsung. Dan sekarang dia melihat mereka mengalami kemunduran. Setelah mengalami kejayaan, dia sekarang merasakan ketidakmampuan dan kelemahan mereka. Kontras antara keduanya sulit diterima. Tetua Sizi, imam besar mengatakan bahwa selama Tuan Muda muncul, Duyung akan memiliki harapan, dan benua Dodi akan memiliki harapan. Saya percaya kita akan bangkit kembali. Qianning berkata dengan sungguh-sungguh.
Sebelumnya dia tidak percaya pada ramalan imam besar, tetapi dengan kemunculan Xiaoyan, melihatnya dengan mudah memusnahkan 10.000 monster darah dan dengan santai membunuh monster darah bintang 9. Qianing benar-benar mempercayainya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga bisa merasakan tekad yang kuat dalam diri Xiaoyan. Itu adalah tekad yang bisa dia rasakan hanya dengan melihat ke mata Xiaoyan. Itu adalah kekuatan yang tak tertandingi yang membuat Qianing benar-benar percaya bahwa pria ini adalah penyelamat. Waktu menunggu selalu lama dan menyiksa. Akhirnya suara gemuruh datang dari air. Qianing langsung terkejut dan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Sesaat kemudian dia melihat beberapa pelangi panjang perlahan muncul di permukaan air laut. Akhirnya kembali. Qianing merasakan beban berat terangkat dari hatinya saat ia melihat sosok-sosok itu muncul. Ekspresi serius di wajahnya perlahan memudar. Mengenakan gaun tipis di dalam gelembung unik ras putri duyung, ekor ikannya berubah menjadi kaki, membuatnya tampak tak dapat dibedakan dari manusia. Sosok Qianing seperti 3.000 helai sutra, lembut dan ramping, memberikan perasaan lembut dan nyaman. Fitur wajahnya yang halus membuat langit pun tampak pucat dibandingkan dengannya. Saat sosok-sosok itu perlahan mendekat, Qianing memastikan bahwa mereka adalah Xiaoyan dan kelompoknya, dan segera memerintahkan perisai pelindung untuk diaktifkan. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan kelompoknya terbang masuk satu persatu. Melihat Qianing, terutama melihat ekor ikannya berubah menjadi 2 kaki ramping seperti giok, Xiaoyan tersipu, meliriknya sekilas lalu membuang muka. Tetapi saat kemudian tak kuasa untuk melirik kembali. Tepat saat Xiaoyan diam-diam mengintip, kepala Feng Bo tiba-tiba muncul di depannya, menatap tajam ke mata Xiaoyan, seolah-olah telah menemukan benua baru. Xiaoyan menyadari dirinya ketahuan, langsung tersipu. Xiaoyan, apa yang Anda lihat? Fokus sekali. Goda Feng Bo sambil tersenyum. Tidak ada, saya tidak melihat apapun. Xiaoyan tergagap agak bingung dan dengan canggung menggaruk kepalanya. Feng Bo menoleh dan mengikuti pandangan Xiaoyan. Melihat kedua kaki Qianing yang panjang dan putih tersingkap memang cukup menggoda. Oh, pemandangan yang bagus. Xiaoyan, Anda benar-benar tahu cara memilih tempat. Goda Feng Bo lagi, seolah merasakan sesuatu. Hal ini langsung membuat Nan Ermin di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Sementara Long Yi tetap bingung, dan Xiying memutar matanya melihat mereka berdua. Vulgar, kata Xiying dingin, lalu berjalan pergi ke sisi lain. Lihat, Anda diremehkan. Xiying kecil, Anda marah. Pergi dan pujuk dia, kata Xiaoyan riang. Feng Bo mengangkat tangannya dan menjentikan kepala Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan tampak tidak peduli, bersenandung dengan puas. Feng Bo kemudian mengikuti Xiying pergi lagi. Xiaoyan mengabaikan godaan mereka, dia sudah terbiasa. Candaan main-main antara saudara selalu meringankan suasana. Melihat ini, Xiaoyan hanya tersenyum tak berdaya lalu berjalan menuju Qianing. Tuan muda Xiaoyan, apakah Anda baik-baik saja kali ini? Qianing segera menatap Xiaoyan dengan khawatir, kepeduliannya terlihat jelas. Melihat kekhawatiran Qianing pada Xiaoyan, Xiaoyan segera mendekat dan menjulurkan tangannya ke Qianing. Ada beberapa luka kering di lengannya, dia pasti menderita beberapa luka ringan dalam pertempuran. Putri, Tuan muda Xiao baik-baik saja, tetapi saya terluka, ini sangat serius. Xiaoyan menatap Qianing dengan ekspresi iba. Xiaoyan terkejut ketika melihat lengan besar itu tiba-tiba terulur di depannya, lalu menatap Xiaoyan dengan garis hitam di dahinya, berpikir dalam hati. Kapan Xiaoyan menjadi begitu rapuh? Begitukah? Biar saya lihat. Qianing tidak ragu-ragu dan mendekat, jari-jari rampingnya dengan lembut menggenggam lengan Xiaoyan. Aroma lembut yang tercium membuat Xiaoyan gemetar seluruh tubuhnya, membuatnya lemas. Lukanya sudah kering, tapi sebaiknya tetap dibalut. Klan kami memiliki salep khusus yang sangat efektif untuk luka luar dan tidak akan meninggalkan bekas luka.
Qianing benar-benar mulai merawat luka Xiaozhan dengan serius, dengan hati-hati mengoleskan obat. Xiaozhan menatap wanita cantik yang dengan lembut membalut lukanya, seolah-olah sedang bermimpi. Tiba-tiba sensasi panas terasa dari luka itu, tetapi tidak menarik perhatian Xiaozhan. Dia masih menatap orang di depannya dengan tatapan penuh cinta. Dia bisa melihat luka itu perlahan sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas. Mendengar desisan Xiaozhan, Qianing segera menatapnya dan khawatir. "Apakah sakit?" tanya Qianing lembut. Xiaozhan tersipu di bawah tatapan Qianing dan menggaruk kepalanya dengan seringnya konyol. "Tidak sakit, terima kasih atas perhatian putri," kata Xiaozhan sedikit malu. Xiaozhan memperhatikan Xiaozhan dengan senyum menggoda. Xiaozhan sepertinya merasakan sesuatu dan menatap Xiaozhan. Melihat ekspresi penuh arti Xiaozhan membuat Xiaozhan semakin malu. "Tuan muda Xiao, saya sedikit lapar. Saya akan pergi melihat apakah ada makanan enak." Setelah Qianing selesai mengobati luka Xiaozhan, dia mencari alasan untuk pergi. Kegembiraan di hati Xiaozhan memenuhi seluruh pikirannya. Untuk pertama kalinya, Xiaozhan merasa bahwa menyukai seseorang adalah hal yang begitu indah. Melihat Xiaozhan dengan tenang melangkah beberapa langkah sebelum menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, melompat dan berlarian dengan gembira. Qianing terkejut sejenak, lalu tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa. Geli dengan penampilan Xiaozhan. "Saya tidak menyangka pria besar dan kekar seperti itu punya sisi imut seperti ini." Qianing tertawa dan Xiaozhan tak bisa menahan senyum masam melihat tingkah laku Xiaozhan. "Dia biasanya tidak seperti ini," kata Xiaozhan perlahan, dan setelah selesai berbicara pipi Qianing memerah. Dia tentu mengerti maksud Xiaozhan dan langsung merasa sedikit malu. "Tuan muda Xiao, Tuan muda Xiaozhan, monster darah itu..." Qianing mengubah topik pembicaraan karena malu. Saat membicarakan hal ini, tetua Xiji dan para prajurit klan baru Caca datang. Mereka semua sangat prihatin dengan masalah ini. Monster darah telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun dan mereka akan segera kewalahan. Banyak mata tertuju pada Xiaozhan dan mereka semua menunggu jawaban Xiaozhan. Karena itu menyangkut keselamatan klan putri duyung mereka di masa depan. "Mereka semua sudah mati, tidak ada satupun yang tersisa," kata Xiaozhan dengan tenang, nadanya agak meremehkan. Beberapa kata sederhana dari mulut Xiaozhan menyebabkan keheningan singkat, diikuti oleh kegaduhan. Bahkan Qianing dan tetua Xiji pun menatap dengan tak percaya. "Tuan muda Xiaozhan, kami telah berurusan dengan monster darah begitu lama. Kami tahu sedikit banyak tentang mereka. Ada ahli tingkat 9 bintang di antara mereka dan lebih dari 1. Itulah mengapa mereka melukai ayah saya dengan parah." Qianing tidak percaya dengan kata-kata Xiaozhan yang acuh tak acuh. Bukan hanya Qianing, tetapi semua putri duyung lainnya memandang Xiaozhan dengan tak percaya. "Membunuh mereka semua? Mustahil. Ada puluhan ribu monster darah. Kalian beberapa orang berhasil membunuh mereka semua." "Saya rasa itu mustahil." Suara-suara keraguan bergema, bukan karena mereka memiliki prasangka terhadap Xiaozhan. Mereka hanya tidak percaya bahwa dia dan teman-temannya benar-benar telah membunuh semua monster darah. Xiaozhan segera membalikkan telapak tangannya dan ribuan kristal darah muncul. Meskipun ukurannya tidak besar, kristal-kristal itu tetap sangat menyilaukan ketika diletakkan bersama. Cahaya merah itu langsung menerangi wajah semua orang di sekitarnya dan kemudian keriuhan menjadi lebih keras dari sebelumnya. Dengan semua orang menatap tak percaya. "Ini ada ribuan kristal darah di sini kan? Sangat jarang menemukan satu kristal darah pun di antara 100 monster darah bintang 8. Dan Anda benar-benar memiliki ribuan kristal darah. Tuan muda Xiaozhan, berapa banyak monster darah yang telah Anda bunuh?" Qianing menatap tumpukan kristal darah itu dan terdiam sejenak. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.